warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Hari ini kita ketemu lagi ya kan, dalam pertemuan mata kuliah tematik kelas rendah dengan tema pembelajaran mengenai tentang pembelajaran tematik. Jadi di sini nanti capaian pembelajaran yang harus kalian capai ada 3. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan konsep dari tematik tersebut, kemudian dapat mengidentifikasi karakteristiknya, kemudian dapat menyusun rancangan dan asesmennya. Nah, kita masuk sekarang ke pengertian pembelajaran tematik. Apa sih sebenarnya pembelajaran tematik itu? Pasti di antara kalian pernah mendengar apa itu tematik. Nah, di sini akan kita bahas pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui satu tema sentral sehingga pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih bermakna, holistik, dan kontekstual. Kemudian landasan pembelajaran tematik ini ada 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian ada psikologis, kemudian ada landasan yuridis. Nah, lanjut kita ke karakteristik pembelajaran tematik. Di sini karakternya ada 3. Yang pertama adalah dia berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pengalaman langsung. Dan yang ketiga adalah integrasi disiplin ilmu. Jadi, maksud dari integrasi disiplin ilmu di sini adalah mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi utuh dan kontekstual. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik di sini adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mengembangkan kompetensi holistik, kemudian serta membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Karena kita sekarang sudah masuk ke kurikulum Merdeka, maka di sini pembelajaran tematik di dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana sih? Nah, kita ulik sedikit. Di sini pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka itu dia keterkaitan tematik dengan prinsip kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik, kemudian diferensiasinya pembelajaran sesuai kebutuhan, kemudian pembelajaran berbasis proyek atau P5, kemudian yang keempat penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual yang bermakna. Jadi di sini pembelajaran tematik mendukung kurikulum Merdeka karena mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam satu pengalaman belajar yang utuh, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, kita lihat perbedaan dari kurikulum perbedaan tematik kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat dari kurikulum 2013 dari strukturnya, itu dia terintegrasi ketat antar mata pelajaran. Sementara kalau kurikulum Merdeka, dia strukturnya lebih fleksibel dan adaptif. Lanjut kita ke perencanaan. Kalau perencanaan di kurikulum 2013, dia berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian, kalau perencanaan di kurikulum Merdeka dia lebih berbasis CP dan ATP. Kemudian lanjut kita ke pembelajarannya. Gimana kalau pembelajaran di kurikulum 2013 dia berbasisnya dengan tema yang terstruktur. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka dia pembelajarannya berbasis tema dan proyek. Jadi proyek-proyeknya itu lebih banyak kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian, kalau dilihat dari penilaiannya, kalau penilaian di kurikulum 2013, dia lebih ke sumatif yang dominan. Sementara kalau di kurikulum Merdeka, penilaiannya lebih formatif dan sumatif. Nah,
Kalau fokusnya bagaimana? Fokus dari kurikulum 2013 ini dia lebih penguasaan kompetensi. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka dia fokusnya ke kompetensi dan karakter. Nah, lanjut kita masuk ke langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu analisis dan perencanaan. Bagiannya di sini ada menganalisis capaian pembelajaran atau CP, kemudian yang kedua menyusun alur tujuan pembelajaran yang lebih sering kita dengar itu dengan singkatan ATP. Kemudian yang kedua adalah kita pengembangan tema. Nah, di sini menentukan tema yang relevan dan kontekstual. Kemudian yang keempat, dia memetakan materi dari berbagai mata pelajaran. Nah, implementasinya gimana? Implementasi di sini menyusun modul ajar yang terintegrasi, yang ada hubungannya, kemudian menentukan asesmen yang sesuai. Jadi, ditentukan dulu asesmen atau penilaiannya yang sesuai gitu. Kemudian lanjut kita ke asesmen dalam pembelajaran tematik. Nah, asesmennya itu ada empat ya kan? Yang pertama itu asesmen diagnostik. Nah, maksudnya di sini adalah mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif. Dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah, yang ketiga, asesmen formatif. Di sini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar. Nah, bentuk asesmennya gimana? Apa saja? Bentuk asesmennya itu bisa saja observasi, portofolio, unjuk kerja, kemudian ada tes tertulis dan proyek. Jadi, inilah penjelasan mengenai tentang pembelajaran tematik. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini dapat memudahkan kalian dan agar kalian lebih paham lagi mengenai tentang apa sih sebenarnya pembelajaran tematik itu gitu. Saya kira pertemuan kita hari ini sampai sini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.